yang menghibur hatiku. Sekali lagi nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Orang yang bersuka cita terlihat dari wajahnya. Kasih senyum dulu yang terbaik. Kasih senyum satu dengan yang lain, saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk Bapak Ibu saudara. Wah, senang sekali ya bisa sama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab katakan, bila mana kamu berkumpul, 1 Korintus 14 ayat 26. Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Katakan sesuatu. Lagi, sesuatu. Ada pengajaran, ya. Ada mazmur, ada puji-pujian, ada karunia roh. Tetapi semuanya harus dipergunakan untuk membangun. Katakan membangun. Coba bilang sama sebelah saudaranya, sama sahabat saudara bilang membangun. Bilang membangun. Membangun. Puji Tuhan. Saya sampai hari ini ya, kalau saya boleh bersaksi, saya bertobat tahun 99 saudara. 1959 di bangku kelas 2 SMA ya. Ya, saya mungkin anak saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya lahir 82 dan di tahun 1999 saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Puji Tuhan, Alkitab katakan saya sudah kurang lebih sekitar 25 sampai 26 tahun ya. Dan Alkitab bilang satu orang benar seisi keluarga diselamatkan. Katakan amin. Nah saudara, puji Tuhan, kalau nama lengkap saya tuh ada M. Davis Mozart ya. Jadi saya punya papa sambung, ada Muhammad Davis Mozart. Nah, saya sudah lahir baru, lalu Alkitab katakan satu orang benar seisi keluarga diselamatkan. Lalu papa saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang sudah dipanggil Tuhan. Lalu mama saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dibaptis. Lalu dua adik saya belum, saudara ya. Dan kalau saudara tanya lagu-lagu rohani, dia tahu semua, ya. Tapi untuk dia menerima Yesus dia belum, saudara. Dan saya percaya ada waktunya Tuhan. Katakan amin. Amin. Itu yang saya bisa sampaikan buat saudara. Percaya bahwa ada kasih Tuhan, ada pemulihan di tempat ini. Amin. Puji Tuhan. Saya mengajak buat saudara bertestimoni di ruang testimoni ini. Saudara boleh, ini pertemuannya sebulan sekali atau sebulan sekali, jauh banget ya. Jadi pasti 1 bulan ya, 30 hari saudara melewati hari-hari, pasti banyak cerita, betul? Ya. Ada gak dari Bapak Ibu Saudara yang mau menceritakan kasih Tuhan ya? Silakan, saya kasih waktu dan tempatnya. Kalau ada yang mau menceritakan kebaikan Tuhan, silakan. Ada? Puji Tuhan, silakan Ibu. Boleh maju. Boleh di tempat ya Pak. Maju aja boleh, enak Bu. Shalom. Ya, boleh. Terima kasih. Saya sebelum mulai cerita udah merinding dulu. Karena kuasa doa itu begitu besar. Saya punya sahabat sekolah. Kemana-mana dia tinggal di Bekasi. Kami Katolik, dia juga Katolik. Kalau pergi selalu kita bertiga. Jadi ada teman saya semuanya satu kelas. Dani tinggal di Bekasi, Utami juga tinggal di Bekasi. Kami kalau pergi selalu janjian, yuk ketemu. Yang Utami sudah meninggal duluan. Meninggalnya 1 minggu sebelum berdua ketemu sama saya, jalan berdua sama saya. Dia bilang, aku nggak apa-apa, aku kuat katanya. Ya tapi kelihatan di badannya itu dia nggak sehat. Tapi dia memaksa untuk bertemu, berjalan-jalan, menghibur diri dengan saya ke mall. Setelah seminggu kemudian saya dengar berita dari anaknya bahwa mama di rumah sakit. Saya shock, saya terus berdoa untuk teman saya Utami ini, tapi Tuhan punya rencana lain. Dia dipanggil Tuhan 1 minggu setelah jalan dengan saya. Kemudian setahun kemudian Dani, saya dengar berita bahwa dia sakit. Saya dan Greg
ke rumahnya menengok, dan saya tunggu di kamar Dani sampai 2 jam ya. Dia tidur, dia tidak terbangun. Akhirnya komunikasi saya dengan anaknya Dani. Setelah itu saya berdoa terus untuk kesembuhan teman saya Dani. Dan dia, saya kasih semangat terus melewat anaknya. Tidak sampai 1 bulan, 3 minggu, saya mendapat kabar bahwa dia penyumbatan otak dan dia disonde dan kondisinya sudah tidak ada harapan buat kita yang melihat kondisinya. Tapi dengan kekuatan doa, kami percaya dan terus percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik untuk Dani dan semua kita yang sakit. Kami kalau berdoa tidak hanya untuk Dani, tetapi untuk semua penderita, semua yang sakit. Ternyata Tuhan kabulkan doa kami. Dani melewati anaknya, dia, Mama ingin bicara video call dengan Kak. Saya bersyukur karena Tuhan pelan-pelan menjawab doa kami semua. Dani bisa berkomunikasi, sonde sudah lepas, dan 3 hari yang lalu saya terima WhatsApp dari Dani, Maya, saya sudah sembuh. Amin. Saya sudah bisa beraktivitas sendiri. Puji Tuhan. Demikianlah sharing saya betapa besarnya kasih Tuhan Yesus kepada kita. Haleluya. Luar biasa. Ada kuasa doa. Katakan kuasa doa. Mujizat masih ada sampai hari ini. Amin. Terima kasih untuk Ibu yang bersaksi ya. Hari ada lagi silakan Tuhan. Silakan. Ada yang mau tergerak untuk maju untuk mengatakan kasih Tuhan. Ada saya persilakan semua. Silakan Pak. Silakan. Silakan Pak. Sudah bisa ini. Selamat pagi, shalom semua teman-teman. Shalom. Ya, sebelum ngomong dulu, saya juga mau disayang. Ya, memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Joel. Ini istri yang baju biru dan paling cantik ya, buat saya adalah istri saya, namanya Vivi. Dan maaf, baru kali ini saya ketemuan datang ke tempat ini. Kebetulan istri saya hari ini cuti di kantornya, jadi dia bisa mengantar saya ke sini. Ya. Sebetulnya saya udah lama join di Kasih, di grup besarnya udah lama sekitar, kalau nggak salah dari November, nggak sengaja kenalan sama Cirosa, melihat di Facebook, akhirnya saya add dia ngomong sedikit banyak tentang Kasih, saya join komunitasnya, lihat teman-teman Kasih ini ada yang ke Cafe Dul Betawi ya, di Cinere waktu itu. Saya lihat juga ada videonya Pak Philip di sana, ada teman-teman Kasih yang lain. Saya tertarik, saya join. Untuk di grupnya saya lihat, wah ada ibadahnya ya. Saya lihat, waduh, Bona Indah, ini Bona Indah namanya ya. Bona Indah. Kebetulan saya dulu rumahnya di Cipete, di Gaharu. Jadi kalau daerah sini mah tau lah, suka main ke 34 Pondok Labu, zaman saya remaja dulu, ke sekolah-sekolah lain, kenal juga teman-teman sini. Bona Indah cuma tahu sih, cuma cukup jauh gitu. Makanya saya pikir nanti deh kalau waktunya cocok, saya pasti datang. Dan ngobrol sama istri, ternyata waktunya hari ini cocok. Ketemu sama Bu Rosa juga waktu itu sekitar hampir sebulan yang lalu. Di salah satu kafe ada pertemuan sama teman-teman juga di sana, daerah Alam Sutra.
Ya, dan dari situ saya memutuskan juga untuk hadir di acara hari ini. Kalau nggak salah saya juga kenal juga sama namanya Ibu Wiwin. Oh Ibu, ya, Bu Wiwin ini adalah hitungannya dia teman baiknya kakak kelas SMA saya. Kebetulan dulu waktu SMA saya sampai sekarang sih ikut namanya pelayanan PD alumni di sekolah. Kebetulan kakak kelas saya itu adalah temannya Bu Wiwin ini. Ya, jadi dan uniknya saya juga ngobrol sama seorang teman saya juga, teman lama. Sebenarnya dulu belum temenan karena belum kenal sama Pak Ferry Wajana ini. Cuma kami satu organisasi di GBI. Saya dulu sebagai fotografer. Jadi waktu saya jadi fotografer saya suka foto-fotoin orang-orang. Yang saya ingat ya, Pak Ferry Wajana ini loh. Dia ada juga dikasih, saya juga kaget. Ya Pak Ferry ya, kita nggak janjian. Oh Pak Ferry ada dikasih juga ternyata ya. Dan ternyata ya circle kami cukup dekat satu sama lain. Saya bersyukur bahwa kita di sini saya nggak kenal satu sama lain, nggak terlalu mengenal Bapak Ibu sini, tapi hanya Kristus. Karena Kristus telah mempersatukan kita. Saya pikir dan saya karena saya dulu punya komunitas banyak dan saling memberkati. Tapi ketika saya mulai bergabung di komunitas ini, saya pikir ini adalah komunitas yang tepat. Bukan hanya kita dipulihkan secara kesehatan, tapi sebagai stroke ya saya cerita nih, istri saya juga tahu yang paling kena duluan dari diri kita bukan hanya tubuh atau darah, penyumbatan pembuluh darah kita, tapi mental kita. Dan mental itu hanya bisa dipulihkan kalau kita ketemu dengan teman-teman yang tepat, saudara atau komunitas yang tepat. Dan saya meyakini, yang saya yakini ya, bahwa ini adalah komunitas yang tepat. Ini Pak Bengki nih ya, nggak kenal saya sama dia, sama sekali nggak kenal. Saya cuma tahu Pak Bengki itu gara-gara Facebook. Saya lihat, ini orang katanya setuh, tapi benerin handphone. Astaga, benerin handphone, itu saya kaget loh. Ya boleh close buat teman kita Pak Bengki. Ya. Buka bengkel sekarang. Iya. Bengkel mobil ya. Saya lihat Pak Bengki ini punya kegigihan. Dia nggak lakukan apa-apa kok. Dia hanya benerin HP berdasarkan kemampuan dia. Tapi kemampuan dia itulah yang dia saksikan lewat kehidupan dia, dan itu sangat memberkati saya. Dan hati saya sama istri saya bilang, buset ini orang kayak orang, maaf ya Pak Bengki ya, ini kayak orang nggak waras gitu ya, karena satu tapi benerin HP. Astaga, saya pikir apa sih yang saat ini Tuhan percayakan pada hidup kita, namanya talenta. Saudara punya 5 talenta, punya 1 talenta, apa yang Tuhan percayakan, yuk kita semua kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu pasti akan menjadi berkat bagi teman-teman. Amin. Saya bersyukur pagi hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di sini. Nanti kalau suatu saat, tadi ibu yang tadi bilang pergi ke mall, saya juga targetin kita ke mall ya, nanti kapan-kapan ya. Nah kalau kita ke mall, Bapak Ibu ketemu saya, kita selesaikan di meja makan ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma manggil-manggil doang. Oke, demikian saksian saya. Nanti kita ketemu lagi di mall ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Oke, satu lagi ya. Ada nggak? Silakan. Ada break. Oke. Kalau nggak ada, ada. Iya, yeay. Mungkin ada yang belum kenal saya. Nggak ada yang kenal. Saya namanya Greg Redden. Enggak, sapam. Masih mirip orang bule, tapi saya bilang bule gadungan sekarang. Hatinya sudah ganti. Cintanya kepada Australia simpang udar, tapi sekarang sangat mencintai Indonesia. Dengan Bung Karno sampai kami kedua namanya Soekarno. Karena saya merasa Bung Karno dia menginsiapkan saya bagaimana keberadaan dunia sebenarnya, daripada yang saya dapat sepotong-sepotong berita di Australia, banyak pengaruh dari Amerika hebat, all the way ke Dolby Jaya, begituan. Akhirnya saya jauh lebih ngerti apa itu Indonesia sebenarnya.
di Indonesia berkat Bung Karno. Tapi yang sama ceritakan hari ini, semua kita punya bapak. Siapa di sini yang tidak begitu menghargai mereka punya bapak? Ada yang tidak menghargai bapak? Oke, ini boleh saya bilang, banyak orang yang rusak justru orang yang tidak punya bapak atau tidak menghargai bapak yang ada. Dan mungkin kesalahan saya karena saya tidak mau menyamakan saya dengan bapak saya, tapi dia adalah teladan yang semestinya saya ikut. Tapi saya pada usia dia lahir di pertanian di Australia sebagai anak laki-laki pertama dari 6 bersaudara. Usia 10-11 tahun dia kena polio. Kalau polio, dia satu kaki kurang dari yang lain, lehernya kurang bergerak, dan dia boleh bilang cacat. Itu tidak menghambatkan dia masih kerja di pertanian, dia harus kerja, dia pakai traktor, dia kerja bisa, dan sebagai anak pertama dia juga dari kakak yang baik bagi 5 adiknya. Satunya yang meninggal tahun lalu, sebat 73 tahun dari kelompok Christian Brothers Australia, usia 99 tahun belum meninggal. Tapi betul-betul diakui sebagai kakak yang baik dan aktif. Dia tidak melihat keterbatasan fisik sebagai penghalang, dan orang tuanya pun masih di sini kerja, tidak ada yang kasihan dan lo ini sebisanya dia masih kerja dan mau memperjuangkan, tidak pasrah menerima yang kekurangannya, tapi dia mengandalkan apa yang bisa. Dia malah juara sekolah di Sacred Heart College, dia tidak punya prestasi fisik karena memang keterbatasan. Waktu Perang Dunia Kedua, dia lihat kawan-kawannya ikut perang dan dia kira banyak kawan-kawan saya goblok mereka. Dia mau mengasuh mereka sebagai dengan sifat kebesaran. Dia melamar untuk ikut Angkatan Udara. Diketawain, dia bagi pakai alat di lehernya untuk menjaga stabilitas leher. Dia punya kaki yang kurang dari apa ini memang nilainya di sekolah bagus segala macam. Tapi ada orang cacat, dia punya alat untuk membina lehernya, kakinya kurang dari satunya. Akhirnya dia ditolak karena memang alasannya medis. Tapi saya nekat. Di keluarga saya ada orang yang agak nekat, dia tahu ada orang yang agak setahun dikit, dia tahu aja. Tapi saya seminggu berikutnya dia cuma lama di tempat lain. Dia lepaskan alat di lehernya, lama di tempat pendaftaran di wilayah lain. Dia lupa sebut pakai dia korban polio. Dia berdiri tegak dan dia bawa prestasi, diterima karena angkanya di sekolah, pujian, dia sebagai orang tokoh masyarakat waktu muda pun dia udah oke, silakan monggo. Dan dia ikut ke Angkatan Udara di Australia. Di Angkatan Udara Australia itu mungkin tahu bahwa Perang Dunia Kedua, pilot adalah korban yang terbanyak dari Angkatan Udara saja. Pilot ditembak-tembak jatuh juga mana-mana, sudah sangat riskan untuk menerbangkan pesawat di atas musuh yang mau tempakin ada seperti bebek dia di Tapi saya 40 kali aktif di daerah perang di mana bebek ditembak-tembakin. 2 kali sempat dijatuhkan, tapi ya tidak ada satu pun dari kelompok pabrik pilot dia bertanggung jawab atas pesawatnya. Tidak ada satu pun orang dari kelompok dia yang meninggal. Dia dikenal ya dia suka ngebir, orang yang lagi begituan. Tapi dia sangat-sangat Kristiani, adiknya dari Romo segala macam. Omnya dari Romo yang besar. Dan dia sendiri meskipun dia antara banyak orang yang dari kelompok yang bukan Kristen, dan dia keluar minum bir dan main-main dan apa, sepulang ada tempat yang bentuk besar, tidur bareng 45 orang, tapi saya nggak pernah malu. Sepulang dari keluar apapun, berduduk di samping tempat tidurnya sebelum dia tidur, Rosario dulu, orang kawan-kawannya. Beliau yang orangnya cukup ganteng, royal, bisa minum bir segala macam, dia ada dianggap kawan-kawan, tapi dia nggak pernah malu, maka dia orang Katolik. Dan dia doa untuk rekan-rekan, karena sebagai pilot, tahu dia salah tulisan habis semua, udah. Dan dia sangat doa, dia juga percaya bahwa ya main tembak-tembakan bisa sembarangan dijatuhkan. Jadi dia percaya betul bahwa Tuhan akan melindungi. Nah akhirnya perang, bapak sampai dapat DFC, Distinguished Flying Cross. Dia dianggap sebagai ya boleh bilang agak pahlawanan. Dia agak kurang disiplin sedikit,
kan dipenjarakan karena kurang ajar dengan bos-bos yang dikasih perintah segala macam, tapi ya nggak usah itu kan. Esok saya akan terbang lagi, mau mati malam ini sama ya pokoknya udah. Sebenarnya banyak orang Australia dikenal cukup kurang disiplin sesuai dengan disiplin Inggris-Inggrisan. Enggak ada yang patut-patut dan itu bukan sifat orang Irlandia yang udah agak lepas. Tapi berani terbang segala macam. Jadi Papa boleh bilang berprestasi. Satu kali pesawat naik ditembak dan jatuh di laut. Malah waktu itu dia punya penembak di belakang mesin Wellington Bomber yang dia punya rear gunner namanya, dia tembakin pesawat yang nyerang dari belakang. Dia punya seperti kapsul sendiri. Waktu pesawatnya ditembakin mulai untuk turun ke laut, si orang yang dia nggak mau ke situ, dia lepasin kapsulnya, dia loncat keluar dengan pakai parasut. Dia nggak tahu, dia kiranya papi saya dengan 4 lain yang di pesawat udah habis semua, gitu. Mana mungkin lebih, ini ada asap segala macam udah ya innalillahi kiranya. Tapi papi saya akhirnya dia bisa ambil, akhirnya pesawatnya bisa agak ngatain dan ceplok dia di laut. Akhirnya semua orang keluar, selamat semuanya akhirnya. Dan waktu itu papi saya kena akhirnya dia mesti dirawat sekian minggu, sebulan apa, sebelum bisa terbang lagi. Kawan-kawannya yang terbang bersama papi saya, mereka ya nggak ada Kristen, mungkin satu orang Kristen, tapi ya mereka nggak peduli. Karena sering orang mati di perangan itu. Ya, kalau ada pesawat yang jatuh, kalau kapten yang mati, orang mesti kumpul, mereka dipisahkan ke pesawat yang lain. Di sini hilang orang yang penembak, ini navigatornya mati, ini pilotnya mati, udah gabung di kelompok lain. Semua dari kawan pesawat nolak. Kami tidak akan terbang lagi kecuali itu. Beliau dengan agama, dengan apa, pokoknya mereka tahu, tapi saya sangat peduli mereka atas teman-teman. Dan tidak ada satu pun mereka mau dibicarakan segala macam, maki aja. Kami tidak terbang kecuali beliau yang hidup dan menjaga kita. Pagi saya dulu minatnya jadi ide juga mau jadi Romo sebetulnya, tapi karena bapaknya sendiri meninggal dalam kecelakaan mobil, akhirnya dia mesti ambil alih peranan sebagai bapak keluarganya. Maunya menjadi Romo, ya dikumpulkan untuk kepentingan adik-adik. Adik semuanya adiknya sampai menikah, kecuali satu sebelum dia menikah. Dari usia 30-an dia belum menikah. Akhirnya 10 anak. Besar, boleh bilang, tapi saya punya tanggung jawab. Tapi semua yang kebanyakan papi dia sendiri. Karena percaya si bos. Ini itu andalan Biasa. Kasih Tuhan saudara ya. Oke. Ada waktunya Tuhan, saya percaya sampai papa ya, jadi masih dipulihkan Tuhan ya, dan sampai punya anak ya, dan tapi pesawat keluar begitu itu luar biasa, amazing, itu Tuhan luar biasa. Ya. Baik, saudara ada satu lagi, silakan. Oke, terakhir ya, saya jadi kepikiran ada satu kesaksian dan ini benar-benar luar biasa, luar biasa. Karena dulu banget ini Pak Ferry tahu banget. Waktu itu kan saya kenal dengan Pak Ferry itu karena ini kayaknya udah mau mati kali ya. Ya, berdoa yang kecil biar itu. Ini ceritanya dulu banget. Saya juga nggak ngerti. Mungkin kuasa Tuhan. Ini anak kita, putri kita satu-satunya ini. Dia itu di Kanada, karena dia jadi kayak bulenya Kanada, karena dia lahirnya di sana. Saya kan sempat di Adelaide 3 tahun, karena saya mau deket, tapi dia tidak mau. Karena ya sudahlah, balik lagi ke Kanada. Iya, karena sudah ya. Oke. Karena dia maunya di Kanada. Waktu itu 1 tahun awal, saya sudah kenal sama Gilbert, ngobrol. Saya bilang,
keluarganya, ini gerejanya, ini papahnya. Kemudian jadi dikenalin keluarganya, ini papahnya, semuanya adalah notabene pendeta. Notabene ada pendeta. Oke. Terus kemudian saya juga pikir, aduh, kita ini Katolik, ini pendeta, sudah. Ini kuasa Tuhan, mungkin Tuhan memberikan jalan baik karena anak saya ini kan dia itu tidak suka dengan yang namanya bedah kita. Acara saya yang namanya ke waktu di Adelaide itu kan kita kan kota yang church dan di situ kan ya. Iya, it's alright. Terus di sebelahnya itu church, kita masuk di situ, terus dan saya jadi aktivis di situ. Kemudian anak saya juga saya suruh yang namanya jadi guru sekolah minggu, tidak mau gitu loh. Pokoknya susah sekali. Tapi puji Tuhan banget, anak saya ini, saya bilang kan itu kan kondisinya saya bilang ini luar biasa karena saya biasanya kan harus menemani anak-anak. Kita dapat berita yang mendadak yaitu suami saya terkena serangan stroke. Jadi saya dari Kanada, saya harus kembali ke Indonesia dan terpaksa anak-anak itu harus ditinggal. Ya. Anak-anak itu harus ditinggal. Kondisinya anak-anak itu tidak pernah pergi tanpa orang tua. Gitu. Nah di situ anak saya itu baik Jillian, baik George. Si George anaknya kecil itu masih SMP. Jadi saya bawa pulang. Kita dimudahkan karena saya masih atase dari kerja di KCRI situ. Kemudian saya balik. Pendek cerita, jangan namanya kasihan ini pada bosen nanti dengan cerita saya panjang. Pendek cerita, akhirnya di situ pertama anak saya putus dengan pacar yang lama yang ternyata itu hanya mengejar untuk yang namanya uang saja karena mengharapkan kita uang. Kemudian kita setelah papanya ini sakit kita baru tahu, semua juga bilang ya kalau kita jatuh kita baru tahu siapa teman siapa musuh. Jadi kita baru tahu oh ternyata itulah calon, untung kamu gak jadi sama dia ya. Terus kemudian anak saya tergerak, kemudian itu dia dapat penggantinya itu yang saya dikenalkan waktu saya datang lagi sekali lagi. Kok ini pendeta semua gitu loh. Ternyata anak saya ngomong kalau dia itu mau masuk untuk mau jadi kok tumben dia jadinya akhirnya membaca kitab suci. Itu emang permintaan saya doa Tuhan tolong berikan anak saya jalan yang terbaik. Terserah anak saya masuk Kristen kan, masuk ke Katolika atau bagaimana, karena anak saya sebetulnya dari kecil itu sampai usula ya. Saya mau anak saya di jalan Tuhan. Amin. Ya, di jalan Tuhan. Karena dia kalau disuruh ke gereja itu tidur dulu nomor 1. Nah, tapi ini dia jadi mami selama kamu tinggal karena kan saya harus jaga bapaknya di Indonesia. Dia itu mulailah dia untuk yang namanya tergerak. Dan di sini dia ada ketemu komunitas dengan gereja yang baru yang keluarganya adalah pendeta semuanya. Dan kemudian saya dipanggil, kemudian di situ singkat cerita akhirnya dia dibaptis. Terus terang saya di saat itu dia dibaptis, saya merasakan hati saya yang luka luar biasa. Karena saya Katolik, orang tua saya Katolik, kamu masuk dari sebagai sekolah Katolik, saya masukkan kamu ke Santa Ursula, tetapi sekarang kamu masuk ke Kristen. Dan ini mungkin panggilan dari Tuhan, tapi akhirnya saya telaah lagi, saya masuk lagi. Kemudian di situ juga saat yang bersamaan saya ada pergumulan dengan komunitas saya yang lama. Kalian semua sudah tahu ya perseteruan saya dengan komunitas yang lama. Kemudian anak saya pulang di situ bermain-main dengan yang namanya dia bawa pacar barunya itu, dan kemudian berkenalan saya dengan yang namanya Bapak Ferry Rojana di situ. Kemudian di situ kita ada konseling dan aku merasa sudahlah
ini memang jalan terbaik dan saya melihat Gilbert kamu tuh anak yang baik ya. Di situ pun saya juga kita ada ngobrol banyak tentang komunitas. Sementara komunitas saya yang lama itu kayaknya kok apa sih namanya bergumulan terus gitu. Terus ngomong, Pak saya kepengen ini, saya kan dimasukin ada grup Kristen ya, grup Kristen yang orangnya ada kali 250-an orang. Tapi mereka tidak ada satupun berkomunikasi, tidak ada, cuma satu share foto Yesus apa Yesus, terus tiba-tiba pagi-pagi disuruh telepon ya, video call tapi nggak tahu apa isinya, ya. Tapi itu orang-orang juga tersebar di seluruh Indonesia. Saya pikir, terus kemudian perseteruan itu yang dari grup yang saya yang satu itu orang itu nah dia kayaknya dia di grup situ deh kalau nggak salah ya. Tahu. Nah, terus kemudian saya dikeluarin karena orang itu merasa berkuasa. Orang itu merasa berkuasa ya sebagai admin dan penguasa dan segala hal di situ. Saya bilang, ya Tuhan, kalau memang saya diharuskan untuk konsentrasi dengan saja, sudah kita buka saja grup kita sadu yang baru. Kemudian kita buka lembaran baru, kita juga yang namanya pergumulan, kita mencari nama. Ini grupnya sudah jadi, sudah ada kumpulan yang mau mengikuti saya, kemudian tapi pergumulan namanya itu susah. Cari ini nggak dapet, cari ini nggak dapet. Katanya ini nggak gini. Sampai terakhir kita dapat namanya adalah kasih adalah hidup kembali. Jadi saya seperti ditabiskan untuk hidup kembali dari komunitas yang sudah mati itu. Dan memang betul komunitas itu ternyata juga bermasalah setelah saya keluar. Karena itu kan bermasalah dengan yang namanya kemarin ada penggelapan banyak sekali mengenai uang. Ya, komunitas yang mereka katanya mau kembangkan UMKM kambing dan kemudian itu ternyata ketuanya membawa lari uangnya, terus kemudian banyak lagi dan orang yang mengeluarkan saya juga melarikan uang sebesar 17 juta itu. Singkatnya, saya bicara dengan Pak Ferry Rojana. Pak, ini saya kepengen sekali kita ada unsur Kristennya, kan saya kan kepengen ada doa. Tapi kok kayaknya ini grup kok Muslim semua, bukannya saya mohon maaf saya nggak mau bilang apapun jelek grup kita ini, tapi kok unsurnya Muslim semua. Jangan khawatir Ibu, bukan semuanya itu Muslim, tapi coba kita tarik satu persatu. Coba kita tarik dari grup inti. Grup inti aja saya punya teman yang satu iman dengan saya cuma satu, namanya Ibu Dian. Yang lainnya semuanya Muslim. Terus kemudian Pak Ferry jadi enaknya gimana? Kebetulan hari itu saya baru buka rumah kasih di bulan Januari ya kalau nggak salah. Dan saya rencana membuka itu memang sudah dari bulan Desember. Tiba-tiba anak saya bilang di bulan Desember itu, Mami tahu nggak? Tahu apaan? Itu loh, Om Ferry kena stroke, serangan stroke. Lah ini Cilupa. kita 2 tahun, hampir 2 tahun ya kita nggak pernah berkomunikasi lagi. Karena saya pikir sudahlah dia sudah sibuk dengan kehidupannya dia, sementara saya sibuk dengan kepusingan saya. Cilupa, saya gitu. Tapi Mami ngomongin ya pelan-pelan ya Mami ya. Jangan sampai nanti orangnya tersinggung ya Mami ya. Iya. Ya terus itu 2 anak tuh, anak dan mantu. Ya tuh perlu tuh ditarik tuh. Aku tinggal menarik. Bagaimana cara aku menarik? Itu tanda tanya banget dulu. Sementara dia lagi pusing, dia bilang, Pak, Bapak lagi kena masuk rumah sakit. Oh saya sudah keluar, itu pas Natal ya? Natal ya kalau nggak salah, Natal. Terus kita juga lagi sibuk banget Natal, terus saya lagi mau peresmian apa sih namanya rumah kasih. Cuman kayaknya ini lagi nggak enak nih ngomongnya nih. Tapi habis itu kita ngomong, Pak gini aja deh,
boleh nggak kita doa bersama yuk? Saya nggak tahu berapa banyak orang yang akan ada di sini. Tapi saya cuma punya saat ini yang saya tahu palingan cuma Ibu Dia dan Ibu Dela. Paling tahu Ibu Dela nggak, belum kita pikir gitu Ibu Dia. Ya nggak apa-apa, cuma Dokter Debbie. Ya nggak apa-apa. Kalau dalam satu nama kita, kalau dalam satu perkumpulan 2 orang menyebutkan namaku, di situ aku akan hadir. Dan di situ waktu itu awalnya kita tuh cuma berapa orang ya? Saya, Dokter Debbie, Bu Dian, ya cuma Mama Becky di situ. Karena dia udah batu tulis kan, itu palingan cuma 5, nggak kurang dari 10. Dan baru grup WhatsApp pun dibikin pun juga palingan 8 orang. Itu di bulan Januari. Tapi kuasa Tuhan itu jauh lebih besar. Saya merasakan suatu yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah hadir di sini dan di grup kita itu ternyata 30-an orang. Luar biasa. Ini kuasa Tuhan bekerja di atas kita semua dan kita semua merindukan, sangat merindukan kehadiran Tuhan. Terima kasih juga kepada Pak Ferry yang sudah bersusah payah ya. Tapi dengan gini Pak Ferry itu ada kesembuhan luar biasa loh. Kesembuhan luar biasa. Ya kita berkumpul, jangan kita angkat dari struknya, tapi kita merasakan itu dari toelan dari Tuhan. Semoga ini grup ini bisa berkembang. Tuhan berkati terus dan semoga ini ada kelanjutan. Dan saya senangnya grup kita itu satu pun aku perhatikan tuh gak ada yang keluar loh, yang ada nambah. Amin ya, amin. Terima kasih untuk semua, itu saja sih. Tuhan luar biasa. Baik, sudah kita bagi berdiri sama-sama. Dalam nama Yesus yang berarti buat hidup.